menurut Guru Gembul pendidikan publik ya ini yang dibiayai negara ya itu harus seperti apa ya gitu bagusnya. Memangnya sekarang dan tolong gue juga nggak tahu Guru Gembul mungkin gak, karena Guru Gembul ini juga actually seorang guru ya, emang guru aslinya di kehidupan sehari-hari. Sekarang tuh secara sistem atau secara filosofi pendidikan kita kemana sih sebenarnya di Indonesia yang sekarang? Nah, ini asli rumit banget pertanyaan ini. Jadi jawabannya juga butuh waktu yang panjang. Tapi saya persingkat dengan yang saya coba sesingkat mungkin gini lah ya. Sebenarnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu satu di antara sekian masalahnya itu karena kita berorientasi pada maaf banget kemunafikan gitu. Dalam hal apa? Jadi misal gini nih ya, misal gini. Sekolah atau pemerintah diamanahi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Nah, mereka kemudian mendefinisikan mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah dengan angka-angka. Saya ambil titik yang paling krisis di mana Indonesia ngalamin ujian nasional. Ya. Nah, ujian nasional itu setiap siswa, setiap sekolah, bagaimanapun latarnya, bagaimanapun lokasinya, bagaimanapun anggaran dana di dalamnya, itu tetap kelulusannya harus 99%. Oke. Itu nggak mungkin. Soal yang sama dibagikan kepada sekolah bonafit yang ada di tengah kota dengan orang yang ada itu beda banget. Tapi lihat hasilnya selalu sama, 99% lulus. Oke. Dimanapun selalu sama. Kenapa seperti Bagaimana itu bisa terjadi? Karena itu rekayasa. Iya betul. Tentu saja itu rekayasa. Karena pada waktu itu Indonesia lagi disentil sama PISA untuk pertama kalinya, untuk awal-awal sekolah kamu, pendidikan kamu adalah yang terjelek. Nah, kementerian kemudian bingung gimana caranya menghasilkan sebuah data yang membantah itu. Jadi dibuatlah. Jadi ini berlanjut sampai sekarang walaupun salah satu UN-nya akar masalahnya ya. ini Tapi berlanjut. ini terkonfirmasi ya, maksudnya memang betul dilakukan karena secara langsung intentional dari Saya kementerian gitu. secara pribadi saya dulu pernah jadi kepala sekolah. Dan ini silahkan dikonfirmasi. Saya dulu pernah menanyakan ini ke netizen dan ada 2.000 orang yang mengkonfirmasi bahwa itu benar gitu. Tapi saya dulu waktu jadi kepala sekolah itu diundang untuk rapat bagaimana caranya meluluskan yang baik dan benar, memberi contekan yang baik dan benar. Jadi karena bukan salah sekolahnya juga, karena bayangin ini misalkan saya dalam konteks kepala sekolah, saya melihat anak didik saya berjuang mati-matian untuk bisa lulus, mereka itu habis-habisan untuk berusaha meredam hobinya untuk bisa ada di sekolah dan sebagainya, kemudian ditentukan hanya dalam waktu 3 hari. Penentuan itu kan sangat-sangat tidak adil dan itu hanya untuk 3 pelajaran pas zaman dulu tuh. Hanya untuk 3 pelajaran. Ngalamin juga kan saya sangat tidak adil. Jadi akhirnya banyak juga kepala sekolah ya sudahlah bagaimana kan kalau misalkan kita tidak meluluskan mereka juga itu ketidakadilan yang lebih besar dan itu menghancurkan masa depan mereka yang lebih pahit gitu, lebih besar. Ya udah kita bikin contek-contekan bersama gitu. Nah itu saya ngalamin SD, SMP, SMA itu ada contek-contekan semacam itu yang bikin saya sakit hati tadi diceritain itu adalah ketika saya dipaksa untuk mencontek. Tetapi saya menolak dan saya 3 hari itu dibully oleh orang yang ada di atas dalam artian guru-guru dan teman-teman saya di belakang gitu. Yang maksa saya untuk ikut bergabung dalam soal yang dilempar dari satu bangku ke bangku yang lain itu. Begitu. Jadi kita tuh sekarang ketika UN-nya sudah dihilangkan, sampai sekarang loh ya, guru-guru itu diwajibkan kalau anak-anak sekolah nilainya harus di atas KKM. Itu diwajibkan, bagaimanapun caranya nilainya harus di atas KKM dan bagaimanapun harus lulus, harus nilainya baik dan sebagainya gitu. Nah, jadi akhirnya apa sih guru itu mengkatrol. Anfaedah sekali saya mengajar kemudian mengevaluasi dari sini sampai sini tapi ujung-ujungnya nilainya harus dikatrol kemudian dan ini kewajiban bersama gitu karena kewajiban etika maksudnya yang tadi itu kan ini menentukan masa depan kemudian kewajiban ada aturannya, ada prosedurnya di mana anak kalau misalkan di bawah KKM berarti harus remedial, harus diulang-ulang dan sebagainya. Dan itu tidak untuk semua anak bisa melakukan seperti itu, gurunya juga tidak mungkin seperti itu. Yang intinya adalah rapat kelulusan pasti memaksa setiap guru untuk meluluskan siswa-siswanya. Kan begitu. Nah, jadi akhirnya kita dapat nilai nih, kita dapat angka rapot.
saya berani menyatakan bahwa angka rapot itu jangan dibanggakan dan jangan disedihkan karena itu semuanya adalah hasil kong kali kong si gurunya penuh dilema untuk dapat itu gitu. Ya, Bukan gara-gara hasil evaluasi atau asesmen yang sesungguhnya, Ya. tetapi karena kegalauan si gurunya. Nah, karena apa? Karena nilai angka itu di kita tuh begitu pentingnya gitu. Jadi ya itu, jadi ketidakjujuran. Anak yang begini ya nilainya harus 7,5. Anak yang pakai gimana pun nilainya tetap harus segini gitu. Jadi range-nya antara 7,5 sampai 9,5. Jadi dari 1 sampai 10 angka yang harus dikasih itu hanya dari 75 sampai 95 gitu. Kenapa enggak? Kalau misalkan anak yang pemalas, kasih aja sama kita nilai 3 gitu. Tapi 3 itu sejujurnya dan dia nggak usah dibully dengan angka 3 itu. Itu adalah hasil kerja kerasnya gitu. Ya. Kenapa nggak seperti itu aja gitu? Toh nanti juga kalau dia tahu kapasitasnya 3, dia akan bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Iya, Tanpa tapi itu dilarang. Yaitu balik lagi. Jadi kita itu cenderung pada formalisasi, nilainya harus tinggi, harus besar, harus Ya. apa? Guru-guru ditekan untuk itu, siswanya ditekan untuk itu, pada sesuatu yang sampai sekarang kita tidak ngerti faedahnya apa gitu. Betul. Ya.